Hai teman-teman, kembali lagi channel YouTube aku, Neng Dia SP. Nah, kemarin video yang terakhir aku sudah bahas tentang bagaimana cara untuk mengatasi rasa malas dalam mengerjakan suatu hal. Nah, di video kali ini aku bakal bahas sedikit tentang statistika, yaitu tentang uji korelasi dengan passion product moment. Bagaimana cara menggunakan SPSS ketika ingin melakukan uji korelasi ini? Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu uji korelasi. Nah, uji korelasi di sini merupakan metode statistika yang digunakan untuk menentukan bagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain yang dapat dinyatakan dengan koefisien korelasi atau sering disimbolkan dengan R. Syaratnya dalam uji korelasi ini, yang pertama, datanya harus berskala interval atau rasio. Dan yang kedua, datanya harus terdistribusi normal. Nah, di sini aku punya data tentang motivasi belajar dan hasil belajar. Nantinya kita ingin tahu bagaimana hubungan antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa. Apakah saling meningkatkan atau malah sebaliknya? Nah, responden yang saya gunakan di sini ada 53 responden atau 53 siswa. Tips dari saya supaya mempermudah kalian dalam pengujian di SPSS, ketikkan data ini di Excel terlebih dahulu, sehingga nantinya tinggal mengcopy paste file ini atau data ini ke dalam SPSS. Telah dijelaskan sebelumnya kalau syarat dari uji korelasi itu datanya harus terdistribusi normal. Maka di sini saya sudah uji data ini dengan menggunakan SPSS bahwa data ini terdistribusi normal. Nah, ini dia sajiannya. Data dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05. Sedangkan data yang saya punya signifikansinya adalah sebesar 0,2, yang artinya 0,2 itu lebih besar daripada 0,05, sehingga dikatakan bahwa data tersebut terdistribusi dengan normal. Setelah tahu bahwa data kita terdistribusi dengan normal, maka kita bisa melanjutkan ke uji korelasi. Bagaimana uji korelasi dengan menggunakan SPSS? Berikut sajiannya.
Nah, ini adalah hasil dari korelasinya. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu bagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka disimpulkan berkorelasi. Jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka disimpulkan tidak berkorelasi. Didapatkan bahwa nilai signifikansi data yang saya punya barusan adalah 0,000, yang artinya kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa itu saling berkorelasi. Sedangkan untuk berapakah besar atau hubungan korelasi itu, kita bisa melihat Pearson correlation-nya. Ini adalah tabel tingkat-tingkat nilai korelasi yang akan menyatakan tingkat hubungan antar dua variabel. Data yang saya punya, Pearson correlation-nya adalah sebesar 0,488, di mana angka ini terletak antara 0,41 sampai 0,6. Sehingga dinyatakan bahwa derajat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar adalah agak rendah. Sedangkan untuk arah hubungannya bisa dilihat dari tanda positif atau negatif yang ada di Pearson correlation-nya. Di mana di data ini Pearson correlation-nya adalah tandanya positif 0,488. Sehingga disimpulkan bahwa arah hubungannya positif, yang artinya jika variabel motivasi meningkat, maka variabel hasil belajarnya juga akan meningkat. Jika disimpulkan secara keseluruhan bahwa motivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa itu saling berkorelasi dengan derajat hubungan agak rendah, dengan arah hubungannya adalah positif. Artinya, jika motivasi belajar siswa tinggi, maka hasil belajar siswa juga akan tinggi. Dan sebaliknya, jika motivasi belajar siswa rendah, maka hasil belajar siswa juga akan rendah. Begitu cara untuk membaca hasil tabel korelasi dari SPSS yang kita lakukan. Nah, terkadang kita menemukan suatu masalah bahwa nilai signifikansi yang kita peroleh itu tepat di angka 0,05. Nah, itu bagaimana? Caranya kita membandingkan antara Pearson correlation yang kita dapatkan dengan R-tabel. R-tabelnya seperti pada gambar di samping ini. Jika Pearson correlation-nya kita lebih besar dari R-tabel, maka dikatakan kalau dua variabel itu saling berhubungan atau ada korelasi. Sedangkan jika Pearson correlation-nya kurang dari R-tabel, maka tidak ada korelasi atau tidak berhubungan. Nah, begitulah cara jika nilai signifikansinya yang kita peroleh itu tepat di angka 0,05. Sekian dari saya. Semoga semua langkah kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan nyalain notifikasinya. Sampai bertemu di video berikutnya.